Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah hari Senin, waktunya kita belajar ya. Semangat, semangat, dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Guru mau bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, semoga kita selalu diberi kesehatan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Hari ini nanti untuk tema 7, subtema 3 akan selesai. Nah, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, kita menemukan kata-kata istilah dan kata-kata sulit ya dalam teks informasi. Kemudian juga menemukan pokok dalam suatu teks informasi ya. Kemudian kita nanti juga akan menentukan peta pikiran, dan kita yang terakhir nanti akan belajar membuat ringkasan. Yang pertama, kita akan belajar mencari arti kata sulit dan istilah dalam suatu teks ya. Nah, apa itu istilah? Istilah adalah gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Ya, istilah itu gabungan kata. Misalnya buah tangan ya, itu artinya oleh-oleh ya. Digabungkan kemudian menjadi satu kesatuan yang memiliki arti ya. Untuk mencari kata-kata sulit, Bu Nurul kemarin sudah mengajarkan untuk mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa online, bisa offline. Kalau Bu Nurul biasanya online ya. Ketik saja KBBI kemudian akan muncul. Selanjutnya kamu ketik kata yang sulit menurut kamu ya. Nah, anak-anak bisa membuka teks halaman 137 dan 138 ya, yang berjudul menciptakan kerukunan di sekolah. Nah, coba kalian cari 5 kata sulit dalam teks tersebut. Nah, itu Bu Nurul sudah contohkan beberapa kata sulit dalam teks tersebut ya. Mufakat artinya telah tercapai kesepakatan, santun, halus dan baik, sebaya sama umurnya, kelompok kumpulan, gotong royong. Nah, selanjutnya menemukan informasi ya dalam teks. Bagaimana caranya, Bu? Nah, ingat ya, 5W1H. Untuk menemukan informasi, kamu bisa mengambil dari 5W1H. Apa yang dibahas ya? Siapa pelaku dalam teks informasi tersebut? Bagaimana kejadiannya? Mengapa bisa terjadi? Ya. Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi ya? Kamu bisa membuka halaman 142. Sebelum kamu menemukan informasi, kamu harus membaca dulu ya. Membaca di dalam hati. Apa itu membaca di dalam hati, Bu? Membaca di dalam hati itu membaca dengan tidak mengeluarkan suara supaya kita lebih bisa memahami isi teks. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 142 ya. Coba kalian baca teksnya di dalam hati ya. Kemudian ada kolom pertanyaan dan jawaban. Itu bisa diisi untuk latihan. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu
menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Pada 2 minggu lalu kalian sudah membuat peta pikiran ya. Bu Nurul sudah pernah memberikan kalian tugas untuk membuat peta pikiran. Bu Nurul ulas sedikit lagi ya. Bagaimana caranya kalian membuat peta pikiran? Caranya yaitu kamu mengumpulkan informasi setiap paragraf yang penting, kemudian dibuat peta pikiran ya. Yang tengah itu judulnya, kemudian yang pinggir-pinggir itu adalah isi masing-masing paragraf yang sudah. Ini Bu Nurul contohkan ya. Kalian bisa buka bukunya halaman 147. Itu juga sudah Bu Nurul contohkan tabel sehingga kalian lebih memahami bagaimana cara mencari peta pikiran. Peta pikiran itu berupa pokok-pokok pikiran setiap paragraf yang dibuat peta agar kita bisa lebih memahami dan mudah sekali menentukan isi dari teks tersebut ya. Oke, untuk materi yang terakhir yang keempat yaitu meringkas ya, meringkas sebuah teks. Apa itu ringkasan? Nah, ringkasan adalah intisari sebuah teks ya. Inti dari sebuah teks. Nah, dari sebuah teks itu yang sangat panjang bisa kamu tentukan intisarinya ya. Bagaimana caranya Bu? Nah, caranya kamu mencatat pokok paragraf ya, pokok pikiran setiap paragraf, intisari dari setiap paragraf ya. Meringkas itu sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat ya. Setelah kamu membaca semua teks secara cermat, kemudian kamu menentukan ringkasannya. Kamu menulis dulu peristiwa-peristiwa penting setiap paragraf, kemudian nanti digabungkan dan dirangkai menjadi satu paragraf yang indah ya, yang jelas menyangkut teks yang sudah kalian baca. Oke, ya itu adalah meringkas. Nah, kalian bisa berlatih ya, dibuka halaman 152 ya. Kemudian diringkas sesuai dengan yang sudah Bu Nurul ajarkan ya. Nah, terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini sudah selesai. Nah, setelah ini kalian buka Google Classroom-nya ya. Kerjakan tugas sebagai latihan supaya kalian lebih memahami materi. Nah, jangan lupa besok kita ada Zoom ya. Terima kasih untuk anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.